Hai guys, kembali lagi di channel FAME Studio. Hari ini gue akan, bukan review sih, lebih ke sharing aja. Gue hari ini mau mengupgrade atau mengoptimalkan space kerja gue ini yang kalian lihat ini ya, satu meja ini. Karena space ini bukan hanya tempat gue untuk membuat konten YouTube, tapi juga space untuk gue kerja. Dan saat ini kan lagi banyak kerjaan itu pastinya streaming. Dan gue banyak menjalankan streaming itu dari sini ya, untuk talk show, segala macam. Kan sekarang banyak yang remote. Gue intipin sedikit ya setup gue yang sekarang. Bisa dilihat sebetulnya space gue tidak besar ya. Mejanya penuh banget, ada kabel, ada item ini. Tapi yang paling memakan space di sini sebenarnya adalah monitor ya. Gue tidak akan menggunakan kedua monitor ini lagi, menggunakan 4 monitor yang lebih kecil ya. 2 di kiri dan 2 di kanan, karena posisi kamera gue selalu ada di tengah ya. Mungkin kalau untuk gamer mungkin sangat penting untuk monitornya ada di tengah ya, karena kan ya pasti main game lurus gini, kalau agak miring gini kan agak-agak pasti nggak maksimal gitu mainnya. Nah kalau gue kan bukan untuk gaming ya, jadi gue lebih seneng kamera gue ini tetap di tengah dan gue bisa naruh 2 monitor, 2 di kiri, 2 di kanan. Dari pengalaman gua ya pribadi selama streaming, sebenarnya untuk kebutuhan streaming kan kita nggak perlu monitor yang wah gitu, nggak perlu yang 4K, nggak perlu yang mahal. Yang penting adalah kita punya monitor banyak. Ya misalnya untuk streaming gue bisa, oke, satu monitor itu khusus untuk Zoom, ya kan, satu monitor khusus untuk vMix, bisa satu lagi misalnya untuk XSplit, satu lagi untuk file-file grafis segala macem untuk dibuka atau mungkin untuk browser. Kalau misalnya kita punya banyak monitor, kita bisa dedicated nih, satu monitor untuk Zoom, satu buat ini kan dedicated nih. Jadi kita bisa capture display dari Zoom, contohnya bisa capture display dari browser tanpa harus mengganggu workflow kita gitu, karena semuanya udah dedicated. So, gue mencari 4 monitor yang kira-kira akan cocok. Dan apa sih yang gue cari dari sebuah monitor? Yang pertama pasti itu tidak mahal ya. Tidak mahal, seperti gue bilang tadi, tidak perlu monitor yang fancy ya, karena bukan untuk gaming dan bukan untuk color grading, tidak perlu akurasi warna yang begitu wah gitu lah. Yang penting ya oke lah, nggak kaleng-kaleng juga tapi nggak perlu yang high end. Jadi gue nyari di sini monitor yang harganya di bawah 2 juta. Dan satu lagi yang lumayan penting adalah ukuran ya. Menurut gue ukuran yang ideal, ini preference personal gue aja ya, gue suka monitor itu 24 inch. 22 menurut gue kekecilan, di atas 22 itu terlalu besar untuk space jarak di sebuah meja ya. Di sebuah meja artinya kan kita jaraknya paling sekitar nggak sampai semeter, dan yang ideal menurut gue adalah 24 inch. So gue nyari yang 24 inch yang harganya di bawah 2 juta. Dan satu lagi yang penting itu adalah untuk konektivitasnya ya. Kan kebanyakan monitor zaman sekarang tuh terimanya HDMI aja. Nah sedangkan uh, kartu-kartu VGA itu banyak ya zaman sekarang, apalagi yang seri RTX itu banyak yang outputnya DisplayPort dan HDMI. Memang sih kalau gue beli monitor yang hanya input HDMI misalnya 4 nih, dan gue bisa aja beli kabel yang DisplayPort to HDMI, bisa aja. Cuman gue gak tau kenapa gue lebih prefer mencari monitor yang memang sudah ada colokan HDMI-nya dan juga ada port DisplayPort-nya ya. Jadi fleksibel, mau digunakan dimanapun untuk HDMI atau untuk DisplayPort, karena mungkin suatu saat nanti gue tidak akan menggunakan monitor ini di sini, pengen digunakan di tempat lain, dan di sana colokannya apa nih, HDMI bisa, ya DisplayPort bisa. Jadi fleksibel ya untuk kegunaannya. Sama yang gue cari adalah monitor yang ada VESA mount-nya. Nah kenapa? Karena gue nggak mau, gue balik lagi ke shot gue yang tadi ya, gue nggak mau menaruh monitor gue seperti yang sekarang ya, artinya ada kakinya dan ini jadinya mengambil space di meja, karena gue pengen menggunakan ARM ya. Gue mau menggunakan ARM, jadi monitornya bisa istilahnya ya, kayak ngambang gitu, bisa hanya di mounting di ujung-ujung meja ini. Nah gue menemukan sebuah mounting yang bagus ya. Gue akan tunjukkan di sini. Nah ini adalah North Bayou ya, pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan merek North Bayou untuk segala macam bracket. Ini udah the best banget ya, stand bracket untuk TV ini udah the best banget. Nah ini ada monitor ARM ya, F80 ya, atau ini ada nomor serinya di sini. Dan ini mantap banget ya karena dia bisa yang penting monitornya punya VESA mount. Nah itu dia, kalau misalnya tidak ada VESA mountnya tidak bisa di mounting di ARM ini ya. VESA mount itu adalah yang 4 lubang baut di belakang TV, karena tidak semua monitor ada VESA mountnya. Nah ini rencananya gue akan menggunakan ARM seperti ini ya. Jadi gue bisa memindah-mindahkan
mengarrange monitor gue ke posisi apapun sesuai kebutuhan gue. Mau gue naikin, mau gue turunin, mau gue mundurin. Jadi mungkin ya contohnya gue pengen menggunakan space gue ini untuk unboxing ya. Jadi gue bisa ngedorong semua monitor gue keluar. Jadi mejanya bisa gue gunakan space yang gue bisa mendapatkan space yang besar untuk unboxing, untuk nge-review barang ya. Kalau gue lagi streaming, gue bisa majuin gitu kan. Gue pengen fokus ke Zoom atau vMix gitu kan, dan gue pengen naruh yang lain agak di atas atau di bawah. Gue punya keleluasaan itu untuk mengarrange monitor gue dimanapun. So gue sudah memesan North Bayou FS80 ini 4 biji. Nah, dan untuk monitornya HP P244 ya. Ini 23.8 inch ya, hampir lah 24 inch lah ya, beda dikit. Ya, resolusinya Full HD standar ya, Full HD, dan dia memiliki DisplayPort dan HDMI port ya. Dan yang gue suka dari desainnya ya, dia simple. Maksudnya gue kurang suka monitor-monitor yang kinclong gitu, yang terlalu gaming gitu kan, karena sekali lagi gue bukan streaming game. So gue suka yang doff, yang sleek look, seperti inilah gitu kan, lebih kayak buat multimedia gitu, lebih kayak buat desain. Dan pastinya di belakangnya di sini bisa dilihat ya, ada VESA mountnya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini sudah sangat cocok dengan North Bayou ARM yang tadi gue tunjukkan. Oke, so kira-kira itu setup yang akan gue tunjukkan hari ini. Dan barangnya sudah datang. Gue sekarang akan unboxing ARM-nya dan gue akan menginstal semuanya. Kalau kalian tertarik pengen melihat hasilnya, jangan kemana-mana. Oke, so akhirnya setelah menghabiskan waktu sekitar 1 jam ya, gue sudah berhasil menginstal ya, men-setup 4 monitor HP P244 dengan monitor ARM dari North Bayou ya, tipe F80. Nah, mungkin gue kasih lihat kali ya hasilnya seperti apa. Ini ya bisa dilihat 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sekarang gue bisa misalnya ada Zoom di sini, ya, ini ada vMix ya kan, XSplit, dan di sini gue bisa ngebuka browser misalnya seperti atau mungkin ya kan mau ngebuka YouTube, terserah lah di sini, atau mungkin bisa buka folder-folder untuk aset-aset yang diperlukan untuk streaming ya. By the way, kalau ada monitor satu lagi di atas itu broadcast monitor ya, itu menggunakan SDI out dari Decklink card, jadi nggak usah dihitung. Nah, yang perlu dilihat di sini ya adalah bahwa space gue sekarang menjadi sangat lega ya. Kalau gue mau unboxing, apapun yang mau lakukan di sini, gue space-nya sangat lega. Bahkan ini monitornya bisa gue dorong ya, bisa mundur lagi, bisa lebih jauh lagi ya. Gue bisa mendapatkan space lebih banyak lagi. Ya, itu yang pertama. Jadi, dan yang kedua, kalau misalnya ini kan gue lagi syuting dari kamera gue posisi di tengah ya, di antara dua monitor ini. Nah, kalau misalnya gue lagi nggak butuh kamera gue gitu sih, gue mau main game gitu misalnya, nah gue bisa narik monitor gue gitu, bisa gue tutup gitu kan, bisa deket sini, satu lagi bisa di sini ya kan. Nah ya kan, dan ini bisa diputer-puter angle-nya sesuai kebutuhan, bisa dinaik turunin, pokoknya sangat-sangat fleksibel ya untuk posisinya mau seperti apa. So, oke, ini saya setup gaming gue. Oke, terus gue mau streaming. Sekarang gue mau syuting, gue butuh kamera gue. Bisa gue balikin lagi, bisa gue buka lagi, ya kan? Bisa diputar lagi juga. Nah, kamera gue sudah kelihatan lagi kan? So, inilah ya setup terbaru gue untuk membuat konten YouTube dan juga untuk semua pekerjaan streaming. Ya, silahkan share pendapat kalian di komen. Suka? Nggak suka?
Jangan lupa subscribe di FAME Studio karena gue masih banyak sih barang-barang yang mau di review tuh nggak habis-habis, dan juga tutorial-tutorial yang masih belum kita bikin. Dan by the way, kalau misalnya tadi ngelihat harganya, tadi yang gue buka itu kan website officialnya HP ya, harganya agak mahal. Monitor ini banyak yang jual di Tokped, di toko online shop lainnya, dan harganya ya sekitar 1,7-an lah ya, masih di bawah 2 juta lah ya. Oke, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.